Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Ramadhana Putra dengan NIM 18060081. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tugas Ekonomi Pembangunan 2, yaitu judulnya Teori Perdagangan Internasional dan Strategi Pembangunan. Globalisasi perekonomian. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, perekonomian dunia telah semakin terkait melalui perdagangan internasional yang meluas dalam jasa maupun barang primer dan barang manufaktur, jasa maupun barang primer, melalui investasi portofolio seperti pinjaman internasional dan pembelian saham, dan melalui investasi asing langsung, khususnya bagi perusahaan multinasional besar. Globalisasi menjadi salah satu kata yang sering dipakai dalam diskusi pembangunan, perdagangan, dan ekonomi politik internasional. Globalisasi adalah proses yang membuat perekonomian berbagai negara di dunia semakin menyatu, mengarah ke perekonomian global, dan akhir ini kebijakan ekonomi global misalnya melalui badan internasional seperti World Trade Organization atau WTO. World Trade Organization adalah badan pengawas dan penegak kesepakatan. Globalisasi juga merujuk pada munculnya budaya global di mana orang-orang mengkonsumsi barang dan jasa serupa di berbagai negara dan menggunakan bahasa bisnis yang sama, yaitu bahasa Inggris. Merupakan ini sebuah perubahan mempercepat integrasi ekonomi. Pada gilirannya, integrasi tersebut mempercepat perubahan itu. Globalisasi membawa manfaat dan peluang di samping biaya dan risiko. Hal ini berlaku bagi semua orang di negara, terutama orang-orang miskin di negara-negara berpendapatan rendah menengah yang pertaruhannya lebih besar. Porsi terbesar dari sisi positifnya mungkin diperuntukkan bagi negara-negara berkembang. Globalisasi memang menghadirkan berbagai kemungkinan baru untuk pembangunan perekonomian yang berbasis luas. Dampak negatif dari globalisasi juga lebih besar bagi negara-negara miskin. Akan terjebak ke dalam pola ketergantungan apabila dualisme di dalam negara-negara berkembang tersebut menajam, atau apabila sebagian kalangan miskin benar-benar diabaikan oleh globalisasi. Selanjutnya yaitu perdagangan internasional. Perdagangan internasional seringkali memainkan peran penting bagi pengalaman historis negara-negara berkembang. Dalam tahun-tahun belakang ini banyak perhatian pada isu perdagangan dan pembangunan telah difokuskan memahami keberhasilan ekspor di negara Asia Timur. Pada saat yang bersamaan, di seantero Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin, ekspor produk-produk primer biasanya mencakup porsi yang besar dari produk domestik bruto negara individu. Pada tahun 1980-an, kombinasi persoalan dari defisit perdagangan yang meningkat, utang luar negeri yang semakin meningkat, pelarian modal yang semakin cepat, serta menyusutnya cadangan internasional telah mendorong penerapan kebijakan fiskal dan moneter yang ketat, terutama di Afrika dan Amerika Latin, yang dapat memperparah perlambatan
pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kondisi kemiskinan dan pengangguran di sebagian besar dunia ketiga. Banyak negara yang berutang akhirnya mencapai surplus ketika melunasi sebagian utang mereka. Pada abad yang baru ini, pola surplus perdagangan telah memperkuat banyak negara berkembang meski tidak berlaku untuk semua. Perdagangan keuangan internasional harus kita pahami dalam perspektif yang luas, jauh lebih luas dari sekedar arus sumber daya keuangan dan komoditas antar negara. Dengan membuka perekonomian dan masyarakat mereka terhadap perniagaan dan perdagangan global, serta dengan berorientasi keluar ke bangsa-bangsa lainnya di dunia ini. Negara-negara berkembang tidak hanya menunda masuknya transfer barang, jasa, dan sumber daya finansial internasional, tetapi juga pengaruh pembangunan yang terkandung di dalam transfer teknologi produksi, pola konsumsi, tatanan kelembagaan dan organisasional, sistem kesehatan, pendidikan, dan sosial, serta tatanan nilai, gagasan, dan gaya hidup yang lebih umum di negara maju. Nah, selanjutnya yaitu arti penting ekspor bagi berbagai negara berkembang. Negara-negara berkembang biasanya lebih bergantung pada perdagangan internasional daripada negara-negara maju. Sementara negara-negara besar memang kurang bergantung pada perdagangan dibandingkan negara-negara kecil. Pada ukuran apapun, negara-negara berkembang cenderung mendedikasikan pangsa output mereka yang lebih besar dalam bentuk ekspor barang ketimbang negara maju. Pendapatan nasional negara-negara dunia ketiga ternyata lebih bergantung pada perdagangan internasional. Bisa dilihat dari pangsanya dalam pendapatan nasional mereka ketimbang negara-negara maju. Semakin besarnya pangsa ekspor negara-negara berkembang yang tercatat pada GDP mereka, sebagian mungkin disebabkan oleh semakin tingginya harga relatif jasa non-perdagangan di negara maju daripada negara berkembang. Namun, hal tersebut menekankan bahwa negara berkembang umumnya lebih bergantung pada perdagangan internasional dalam hubungan ekonomi internasional. Karena sebagian besar perdagangan yang dilakukan adalah transaksi barang, di mana perbedaan harga barang antar negara lebih kecil. Nah, selanjutnya yaitu elastisitas permintaan dan instabilitas pendapatan ekspor. Kebanyakan penelitian statistik mengenai pola-pola permintaan dunia untuk kelompok komoditas yang berbeda mengungkapkan bahwa elastisitas pendapatan terhadap permintaan adalah responsivitas dari kuantitas suatu permintaan komoditas yang diukur melalui perubahan sebanding dalam kuantitas permintaan dibagi dengan perubahan yang sebanding dalam pendapatan. Selain itu, karena elastisitas harga terhadap permintaan atas komoditas primer juga cenderung rendah. Setiap pergeseran pada kurva permintaan atau kurva penawaran akan mengakibatkan fluktuasi penawaran harga yang tajam dan bergejolak bersama. Kedua fenomena elastisitas ini menghasilkan apa yang disebut dengan instabilitas pendapatan ekspor. Elastisitas harga terhadap permintaan
adalah responsivitas dari kuantitas permintaan suatu komoditas terhadap perubahan harganya. Dinyatakan sebagai persentase perubahan dalam kuantitas permintaan dengan persentase perubahan harga. Nah, sedangkan instabilitas pendapatan ekspor adalah fluktuasi besar dalam pendapatan ekspor komoditas negara berkembang yang diakibatkan dari rendahnya harga dan elastisitas pendapatan atas permintaan yang menghasilkan pergerakan yang tak menentu dalam hal ekspor. Meskipun seluruh perhatian dicurahkan pada ekspor barang, ekspor jasa, komersial mulai meningkat baik di negara maju maupun di negara berkembang. Ekspor jasa komersial ini mewakili kegiatan dengan keterampilan tinggi seperti perbankan, investasi, dan konsultasi manajemen, bentuk jasa konstruksi, dan kegiatan yang tidak terlalu membutuhkan keterampilan yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu nilai tukar perdagangan dan hipotesis Prebissinger. Persoalan perubahan pada tingkat harga relatif atas berbagai komoditas membawa kita ke dimensi kuantitatif penting lainnya dari persoalan perdagangan yang sejak dahulu dihadapi negara berkembang. Jika harga ekspor dari suatu negara turun relatif terhadap harga impornya, maka negara tersebut harus menjual lebih banyak produk ekspornya dan mengarahkan lebih banyak sumber daya produktif langka miliknya, sekedar untuk menjaga barang impor yang dibelinya berada pada tingkat yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, para ekonom memiliki suatu nama khusus untuk menyebutkan hubungan atau rasio antara harga dari satu unit ekspor tertentu. Istilah tersebut adalah nilai tukar perdagangan. Komoditas adalah rasio harga rata-rata ekspor suatu negara terhadap negara impornya. Nah, teori utama mengenai menurunnya nilai tukar perdagangan komoditas dikenal dengan hipotesis Prebissinger. Hipotesis Prebissinger adalah argumen yang menyatakan bahwa nilai tukar perdagangan komoditas bagi ekspor produk primer negara berkembang cenderung menurun dari waktu ke waktu. Karena teori tersebut dan tren nilai tukar perdagangan inilah negara-negara berkembang berupaya keras mendiversifikasikan ekspornya menjadi barang manufaktur selama beberapa dasawarsa terakhir. Setelah pemulaan yang lambat dan membutuhkan banyak biaya, usaha ini berhasil membuat pergeseran yang dramatis komposisi ekspor negara-negara berkembang, terutama di negara-negara berpendapatan menengah. Teori tradisional tentang perdagangan internasional. Fenomena transaksi dan pertukaran adalah komponen dasar kegiatan manusia di seluruh dunia. Bahkan di desa-desa paling terpencil di pelosok Afrika, orang-orang secara berkala bertemu di pasar untuk bertukar barang, entah menggunakan uang atau barang lain melalui transaksi barter yang sederhana. Sebuah transaksi adalah pertukaran antara dua hal, sesuatu diberikan untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Keunggulan komparatif pada dasarnya perdagangan berlangsung karena hal itu menguntungkan beragam orang
memiliki kemampuan atau sumber daya yang berbeda satu sama lain dan mungkin ingin mengkonsumsi barang dalam proporsi yang berbeda satu sama lain. Perbedaan preferensi serta anugerah fisik dan finansial membuka kemungkinan adanya perdagangan yang menguntungkan. Keunggulan komparatif adalah produksi komoditas pada biaya peluang atau oportunitas yang lebih rendah dibandingkan komoditas alternatif yang dapat diproduksi. Nah, prinsip-prinsip spesialisasi dan keunggulan komparatif yang sama ini telah lama diterapkan oleh para ekonom untuk menggambarkan pertukaran barang antar negara. Prinsip keunggulan komparatif menegaskan bahwa satu negara harus dan dalam kondisi persaingan akan berspesialisasi dalam mengekspor produk-produk yang dihasilkan pada biaya yang relatif lebih rendah. Nah, Jerman mungkin mampu memproduksi kamera dan mobil, juga buah dan sayuran pada biaya unit absolut yang lebih rendah dan dari Kenya. Tetapi karena perbedaan biaya komoditas antara kedua negara ini lebih besar untuk barang manufaktur ketimbang produk pertanian, maka akan lebih menguntungkan bagi Jerman untuk berspesialisasi dalam produksi manufaktur dan memperdagangkannya dengan produk pertanian Kenya. Nah, anugerah faktor relatif dan spesialisasi di internasional. Teori perdagangan anugerah faktor adalah model perdagangan bebas neoklasik yang menyatakan bahwa negara akan cenderung berspesialisasi dalam produksi komoditas yang mendaya gunakan sumber daya faktor produksinya yang melimpah seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan sebagainya. Berbeda dengan model tenaga kerja klasik, di mana perdagangan muncul karena adanya produktivitas tenaga kerja yang tetap. Tetapi beragam komoditas di berbagai negara model anugerah faktor neoklasik dalam produktivitas adanya perbedaan inheren dalam produktivitasnya tenaga kerja relatif dengan menyatakan bahwa seluruh negara memiliki akses terhadap potensi teknologi yang sama bagi seluruh komoditas. Dua pemikiran pokok teori anugerah faktor produksi adalah seperti berikut. Yang pertama, produk yang berbeda membutuhkan faktor-faktor produksi dalam proporsi yang relatif berbeda. Contohnya, produk pertanian umumnya membutuhkan proporsi tenaga kerja per unit, modal yang lebih besar daripada produk manufaktur yang membutuhkan lebih banyak waktu kerja mesin pekerja dibandingkan sebagian besar produk primer. Nah, yang kedua yaitu setiap negara memiliki anugerah faktor produksi yang berlainan. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat memiliki modal per pekerja dalam jumlah yang besar sehingga dapat dianggap sebagai negara yang kaya atau adidaya. Secara umum, negara-negara maju memang cenderung kaya akan modal, sedangkan kebanyakan negara berkembang cenderung akan kaya tenaga kerja. Nah, satu perdagangan merupakan selanjutnya yaitu pendekatan strategi industrialisasi terhadap kebijakan ekspor. Pendekatan strategi industrialisasi
adalah aliran pemikiran dalam perdagangan dan pembangunan yang menekankan pentingnya mengatasi kegagalan pasar melalui kebijakan pemerintah untuk mendorong transfer teknologi dan ekspor produk yang lebih canggih secara progresif. Pendekatan ini cenderung efektif apabila sektor publik dan swasta mampu bekerja sama secara konsisten baik sejalan dengan tujuan bagi investor. Selanjutnya itu integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi adalah penyatuan ekonomi dan kebijakan ekonomi hingga taraf tertentu dari 2 atau lebih negara dalam satu wilayah. Integrasi ekonomi terjadi ketika sejumlah negara dalam wilayah yang sama bergabung untuk membentuk unit ekonomi atau blok perdagangan regional dengan menciptakan hambatan tarif terhadap produk-produk dari negara non-anggota sembari membebaskan perdagangan antar anggota. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.